Halo Hajas, selamat datang di Right Picks Review Rockin' Celebes. Salah, sekarang saya... Oh, enggak apa-apa, Ji. Oh iya. Sister! Sekarang saya berada di konten hadap-hadapan dan dapat privilege soal isu yang lagi ramai belakangan di kota Makassar khususnya, dan baru kemarin 24 jam yang lalu itu menjadi isu nasional. Nah, sekarang kita akan membicarakan itu ke kakandaku sekali ya. Kalau soal event, ada Kak Iko yang punya channel. Kak, Tapi sebenarnya harusnya dibahas juga di RIC punya channel, iya, kan? iya. Karena RIC kan juga sebenarnya jadi contoh yang baik sebenarnya untuk ini. Makanya sengaja memang ini ditodong Brandon gitu. Nah, ini waktu ku dikabari sama kita Ya, bahas soal event yang lagi ramai, ya. itu langsung saya berpikir, bagaimana perspektif tak pas dengar ini event dibubarkan. Nah, saya cerita sedikit Brandon ya. Saya Nah. sudah dengar ini event dari bulan lalu. Iya. Katanya akan ada 420, Nadine Amiza dan lain-lain Iya. akan show di Makassar gitu kan. Tapi itu bulan lalu. Tiba-tiba ini sekonyong-konyong malam minggu kemarin, tengah malam saya dapat kabar bahwa ada show dengan talent nasional dibubarkan, tanda kutip dibubarkan. Terus saya tidak berpikir bahwa ini yang dulu ada anaknya bunda mau nonton gitu kan. Akhirnya saya bilang, wah ini masalah, ini parah. Akhirnya memang kejadian 2 hari berselang sampai kemarin ini kan jadi berita yang luar Nasional biasa. ini. Nasional ini Nah, isunya. tadi Brandon tanya perspektif saya tentang ini. sebagai orang event. Iya, sebagai orang event. Saya waktu itu langsung cari tahu dengan beberapa teman, termasuk dengan beberapa akun-akun anonim. Saya tanya langsung, coba kasih tahu Kak, bagaimana kronologisnya sampai dibubarkan, karena aku dibubarkan paksa. Terus dikirimilah saya link-link dan lain-lain. Terus ada 3 asosiasi yang saya ada di dalam situ. Asosiasi pelaksana event dan MAIS ya, yang ada di Sulawesi Selatan. 3-tiganya saya adalah member. Itu bersuara, mereka bersuara semua. Bersuara dan kita mencari tahu, termasuk saya, getol sekali mencari tahu siapa orang di belakangnya ini event. Terus saya stalking lah ke Instagramnya, yang katanya ada yang bilang, dikunci Instagramnya, ternyata masih aktif saya lihat. Saya lihat tampilan Instagramnya, feednya ini luar biasa gitu. Jadi artinya ini bukan orang kemarin sore. Setidaknya dia tahu bahwa Instagram itu harus menarik. Gitu. Nah, perspektif saya waktu itu adalah parah. Ini parah. Saya gelisah gitu. Kenapa saya gelisah? Karena hampir 2 tahun kita tidak ngapa-ngapain. Tidak ngapa-ngapain. Tapi alhamdulillah puji Tuhan, RIC kemarin Brandon saya dan teman-teman itu terlaksana 10 titik. 10 titik aman dan tentram. Nah, saya langsung kepikiran waktu itu, siapa orang-orang di belakang ini, siapa mengerjakannya, siapa itu pelaksananya, siapa eksekutornya, dan lain-lain. Kebayang beberapa orang, beberapa nama yang sebenarnya dekat-dekat dengan kita, tapi walau-walam ya, belum ada dipublish namanya. Saya cuma kepikiran bahwa apa yang saya bertahun-tahun kemarin gaungkan, bahwa ada mafia event dan lain-lain, ini mudah-mudahan tidak terjadi di Makassar. Tapi kalau ini terbukti dan itulah orang-orangnya, saya langsung bilang, saya sudah kasih tahu. Orang Makassar bilangnya, iya, saya getol sekali gitu. Sampai saya bikin tulisan gengsi dan lain-lain, saya menyerang, tanda kutip menyerang mereka. Sampai maksudnya saya kayak gini. Event itu tidak hanya kita mau senang-senang, tidak hanya deretan performer yang luar biasa dan lain-lain. Di RIC kita pelajari 10 tahun. Sebelumnya lagi kita juga mempelajari habitatnya orang, perilakunya orang, pasarta itu siapa, apa yang kita harus laksanakan, termasuk masalah kenyamanan. Nah, setelah saya melihat itu, tampilan IG-nya, saya berpikir bahwa ini sesuatu yang sangat diurus dengan baik, sangat diurus dengan baik. Termasuk saya dapat kabar bahwa ternyata ribuan tiket yang laku dari yang seharusnya tidak boleh karena kita masih dalam pandemi. Walaupun kita terakhir kalau tidak salah PPKM level sudah rendah kan ya. Kita sudah hampir 100% di Makassar. Jadi ada harapan bahwa pelaksana event termasuk kita, saya, Brand, teman-teman yang lain, RIC dan lain-lain, Prolog dan lain-lain itu akan
memperoleh privilege setelah itu, setelah kita sama-sama melaksanakan prokes dengan ketat. Nah, itu yang saya langsung pikir itu malam, wah, saya kaget, heran, sedih, dan lain-lain. Nah, ini kita tarik ke belakang lagi. Kan Om Eko bilang menjadi 3 member asosiasi. Nah, ini mungkin teman-teman yang view belum tahu. Kasih tahu dulu Kakak, sejak kapan kita berfestival, berevent Ria? Dari kapan? Saya berfestival sudah lama gitu. Sejak saya pun belum tahu apa itu festival. Yang saya tahu adalah festival dulu adalah musik gitu. Terus berkembang menjadi festival adalah bla bla bla, dan ada hal-hal yang harus diperhatikan di situ. Yang paling utama dan ternyata paling terakhir yang saya pahami dari festival musik adalah kenyamanan. Masalah kenyamanan itu yang paling terakhir. Jadi pada saat kejadian seperti ini saya jadi maklum sebenarnya bahwa mereka belum ada di tahap itu, memberi kenyamanan kepada calon penonton. Itu yang pertama yang jadi masalah. Yang kedua, masalah melanggar prokes. Kalau ini bahaya gitu. Brandon sebagai orang hukum pasti tahu. Prokes ini ada aturannya dan ada sanksi. Ada penetapannya. Ada penetapan. Ada, ya itu kan. Ada penetapan. Termasuk kita kemarin di RIC juga membuat pernyataan bahwa tidak akan mengikuti. Iya, gitu. Nah, ini Kak, banyak orang bilang kalau masa pandemi kita bikin event, yang penting ada vaksinasinya. Yang penting ada mengikuti protokol kesehatan. Yang penting ada backingannya. Perspektif tak bagaimana? Karena ini jadi kayak rahasia umum yang kayak, bikin event, yang penting di flyer ada ikut prokes. Yang penting kita bikin vaksinasi. Selebihnya di dalam bebas. Nah, ini dalam pandangan saya yang paling bertanggung jawab dalam hal ini, mohon maaf, ini adalah pemangku kebijakan, dalam hal ini pemerintah. Gitu. Kenapa? Karena kan prokes ini produk pemerintah. Gitu. Tetapi itu kan bertujuan untuk mengatur banyak orang, termasuk kita pelaksana event. Nah, kalau muncul perspektif bahwa nggak apa-apa bikin event asal ada vaksinasi, yang salah siapa? Karena di dunia event yang kita ketahui industri kreatif itu kan setiap hari ada yang muncul, ada gaya baru, ada style baru, ada konsep baru. Itu tidak bisa ditahan. Dengan adanya pandemi yang sudah 2 tahun lebih kita lalui dengan saya juga lalu dengan muka muram terus tiarap, asli. Itu saya merasa bahwa ayo kita laksanakan prokes dengan harapan cepat ini dicabut ketentuan. Cepat dicabut ketentuan, bukan hanya event, perkawinan pun juga bisa jalan normal supaya kita semua bisa bergembira sama-sama. Nah, jadi artinya kalau ada perspektif itu bahwa bisa event selama ada vaksinasi, tidak bisa salahkan juga kalau orang bikin event tapi mendomplet vaksinasi, yang penting kan hidup. Nah, sekarang yang tidak diberikan wadah oleh pemangku kebijakan adalah memberikan event dengan standar dan pengawasan yang ketat gitu. Kayak kemarin kan diawasi banget. Nah, tadi kita dapat saya baca berita di Babe, munculnya di Babe. Ada di Babe. Pemerintah panitia ternyata menjual 4.000 tiket. 4.000 tiket. Saya kemarin dengar 3.000, sekarang naik 1.000 lagi. 4.300 kalau nggak salah tadi saya baca. Ini kan luar biasa gitu. Luar biasa, di semua sosmednya mereka diserang dan dimintain refund dan lain-lain. Pertanggungjawaban. Nah, kalau saya melihat itu adalah memang kewajiban panitia mengembalikan, karena ini bahaya kalau menjadi aduan kan. Sekarang mungkin publik yang mengadu, tapi kalau ada 1, 2, atau 3 orang yang merasa dirugikan, class action sekarang kan. Kalau ada secara pribadi yang mengadu, itu bahaya. Bisa mati 2 kali. Seperti itu, perspektif saya seperti itu. Jadi memang betul bahwa kita harus vaksin. Pemerintah mungkin secara sadar memberikan arahan bahwa silahkan berekspresi, tapi ini harus ada. Ini koridornya prokes gitu. Tapi kita tidak bisa dan jangan menunggangi itu, membuat perspektif sendiri. Nah, kita tahu Triple C itu kapasitasnya berapa, dan tidak mungkin ada 5.000 orang di situ, 3.000 orang pun terlalu sesak. Apalagi kan pandemi kan, tidak masuk akal itu. Jadi jumlah 3.000. Dalam hal ini mereka tidak berada dalam posisi yang menguntungkan karena sudah melanggar. Nah, ini kalau misalnya kita bahas festival musik, ini apa saja yang harus ada di dalamnya nih Kak? Misalnya
fasilitas kah, atau misalnya line up saja kah, atau instalasi saja kah? Iya. Kita sebagai yang lama berkecimpung di dunia ini, apa yang kita lihat harus ada dalam festival, terlebih masa pandemi? Ya, dalam pandemi, apalagi setelah ini kita kan berada dalam masa transisi. Iya, transisi. Nah, memang itu harus. Bahasa umumnya adalah festival itu, apalagi ada musiknya, itu harus mematuhi itu. Persiapan, konsep, tema, dan lain-lain. Saya malah berpikir bahwa line up itu bukan lagi hal yang utama, karena siapapun itu, kita ambil contoh di RIC, siapapun yang main di RIC tetap sebegitu penontonnya. Gitu. Jadi setelah itu persiapan, konsep dan lain-lain, termasuk tata cara penjualan tiket dan benar dan lain-lain, yang berikutnya adalah hospitality, pelayanan kepada penonton. Karena penonton itu bukan karena dia membayar tiket 100.000, 200.000, ini ada yang 500.000 katanya. Bukan karena itu kita memberikan. Seharusnya walaupun itu gratisan, harus ada pelayanan. Karena kita didatangi oleh orang. Nah, mereka punya sebagai penonton, sebagai konsumen, sebagai warga negara itu punya hak. Dan kita memberikan satu kerangka festival, artinya dalam kerangka festival itu ada hak kewajiban. Yang datang itu punya hak untuk dilayani. Jadi kalau ada yang bilang, saya beli 500.000 cuma tidak bisa masuk, yang salah siapa? Ya penyelenggara. Tidak memberikan pelayanan itu. Harusnya dengan sampai pagar. 500.000 itu sampai pagar, luar biasa. Harusnya kan kalau VIP harus punya jalur khusus. Iya, benar. Itu yang saya bilang, sisi kenyamanan itu tidak diperhatikan, dan itu salah gitu. Itu salah sekali. Nah, ini bahas festival, seberapa rumitnya nih Kak kita menghandle sebuah festival dari pengalaman Kak? Nah, makanya saya bilang ada juga teman yang WhatsApp dan dia juga kenal dengan beberapa orang yang di sana. Saya bilang kayak gini, itu rubah mindset tentang festival musik, bahwa ini bukan hal yang kita lakukan dan kita ketawa-ketawa gitu. Saya selalu bilang kepada teman-teman, ada malah yang bilang sama saya, Kak, saya mau bikin IO, saya mau bikin ini. Saya bilang, jangan bikin kalau tidak siap gitu. Masalahnya adalah kalau kita menjadi IO pelaksana, kita orang yang pertama kali bertanggung jawab melaksanakan, kita orang terakhir kali juga menutup itu. Pertama dan terakhir. Terakhir gitu. Terakhir. Jadi kalau masih ada riak-riaknya, ada yang tidak puas, itu belum selesai. Artinya belum selesai. Kita belum bisa bilang bahwa event saya telah selesai. Karena kita menjual tiket, artinya ada hak-hak orang yang kita berikan. Dengan nilai value tiketnya itu. Jadi kalau kemarin ada yang jual sekian ratus ribu, ya pastilah orang marah. Itu wajar. Wah, berarti ini bisa dibilang bikin event ini susah. Susah. Jadi kalau orang bilang bikin event gampang, ya saya mempertanyakan statement itu sebenarnya. Nah, makanya dengan kejadian ini, saya langsung tak angkat lagi pantat. Ada kejadian gitu. Siapakah ini orang-orangnya? Saya semoga cepat terungkap orang-orangnya. Itu. Kalau saya menghimbau mungkin dengan rasa gentleman, ayo mengaku saja. Publik akan lebih suka dengan hal itu. Kita perbaiki sama-sama. Bukan cuma mereka, kita juga bertanggung jawab. Termasuk asosiasi. Bahas soal asosiasi Kak. Di Makassar atau Sulawesi Selatan ada 3 asosiasi kalau yang resmi dan diakui pemerintah. Yang resmi dan diakui. Nah, sebenarnya ini tugasnya asosiasi ini apa Kak? Nah, di asosiasi yang saya ada di situ, Live Celebes, Backstagers, Evendo, itu hampir tiga-tiganya sama dalam menyikapi event. Bahwa sebaiknya kita telah bertemu stakeholder, pemangku kepentingan pemerintah, kita sudah bilang kepada mereka bahwa sebisa mungkin kalau ada yang minta izin event, ada minta yang mencoba untuk membuat perizinan event, sebisa mungkin di assessment oleh kita. Artinya seharusnya pemerintah mengiyakan bahwa kalau ada pihak yang mau bikin event, seharusnya melalui 3 gerbang ini dulu gitu. Karena kalau lewat gerbang, semuanya akan dikerjakan bersama-sama. Kita akan melakukan pendampingan gitu. Bahwa sudah standar gitu. Jadi kepolisian kita juga sudah minta dulu bahwa jangan berikan izin, jangan diberikan izin supaya ada standarisasi. Bukan untuk mencampuri. Bukan. Masing-masing punya rezeki. Supaya ada standarisasi event dan pelaksanaan dan eksekusi, termasuk standarisasi dari pertanggungjawaban report gitu. Apalagi untuk masyarakat. Apalagi kalau sudah begini kan ceritanya. Waduh, ini sudah kejadian luar biasa. Ini bikin industri event di Makassar utamanya ini menjadi mendung kembali. Asli.
Nah, ini Kak, saya mau coba sedikit kepo kalau dibilang apa yang terjadi di grup WhatsApp asosiasi tak setelah meledak ini event. Ya, banyak, langsung rame. Ramenya apa? Orang teman-teman pada nanya, siapa ini IO-nya? Siapa ini eksekutornya? Saya sudah jelaskan beberapa kali ke teman-teman bahwa di event itu ada dua yang namanya IO yang membuat konsepnya, kedua IO yang menghandle saja. Ada juga IO yang menghandle dan membuat konsep. Kalau yang kejadian yang kayak kemarin adalah dua-duanya, karena dia bikin konsep. Dan dia eksekusi juga. Saya tidak tahu apakah ada manajemen yang berbeda, tapi yang saya lihat di sini adalah banyak sekali terjadi kemarin setelah ada kekecewaan ini, kalau tidak siap dalam hal mengeksekusi dan mempersiapkan kenyamanan. Oke. Gitu. Jadi tiga grup ini langsung bertanya gitu. Siapa ini? Ayo kita cari tahu. Bukan kita mau ngejudge atau menghakimi, tidak gitu. Nah. Ayo kita duduk sama-sama, kita coba pecahkan bersama-sama karena kita juga warga negara gitu. Iya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman yang baru mau berkecimpung di dunia event atau penasaran, itu bagaimana caranya bisa menjalin silaturahmi dengan 3 asosiasi ini? Gampang, bisa langsung menghubungi masing-masing kontak personnya karena kan ada Instagramnya, ada Event Sulsel, Backstager Sulsel, ada Live Celebes. Nah, kalau saya bilang di Live Celebes sendiri yang ada 60-an IO di situ. Ada 40-an vendor. Ini perusahaan resmi. Resmi. Nah, itu juga yang saya pernah katakan ke beberapa teman. Sebaiknya pelaksana event adalah institusi resmi dan berbadan hukum. Jadi kalau ada kejadian seperti ini, langsung ketahuan siapa yang harus tanggung jawab. Iya. Gitu. Biar jelas dan tidak abu-abu nih. Iya. Ini untung tidak ada korban jiwa, tapi ada yang COVID katanya. 22 orang. 22 orang. Nah, tidak terjadi itu prokes. Iya, itu sudah pasti tidak terjadi prokesnya. Nah, ini juga ada saya lihat di Instagram membanding-bandingkan. Wah, ini ada event 10 hari bisa. Ini juga ada event rame bisa. Kok ini malah digangguin? Kalau yang 10 hari itu kemarin RIC kita itu melewati semuanya tahap prosedural sekali gitu. Jadi dan ada berkas-berkasnya gitu kan. Jadi yang kita tidak akan melaksanakan kemarin 10 titik kalau memang tidak ada izin. Nah, kita jadi tidak boleh dibandingkan. Iya, baik karena saya lihat kan yang kayak apa kabar ini kemarin event 10 hari, siapa lagi event 10 hari kalau bukan Rocket Celebes? Pasti iya. Masa ini dibongkar dalam tanda kutip ini dibongkar terus yang kemarin 10 hari ini. Nah, kita kasih tahu dulu Kak, bagaimana ribetnya kemarin urus Rocket Celebes selama 10 hari. 10 hari, 10 titik itu kita harus menyiapkan 10 eksemplar izin. Karena setiap titik itu berbeda. Ada yang sama polseknya kan, tapi tetap saja tanggalnya berbeda. Dan harus dibuat baru. Jadi kita kemarin waktu diputuskan bahwa akan ada 10 titik, kita sudah tahu konsekuensinya adalah mengurus 10 perizinan. 10 pintu gitu. Jadi tidak akan ada itu RIC 10 titik kalau tidak ada izinnya. Nah, berarti itu Rocket Celebes kemarin 10 titik berizin. Berizin semua. Dan resmi semua. Dan semuanya mematuhi protokol kesehatan. Nah, ini Kak mungkin untuk yang kalau misalnya yang terlibat dalam event kemarin nonton dan pasti dia nonton ini. Apa yang kita mau bilang ke mereka Kak? Karena ini penonton yang sempat masuk. Iya. Nah, adalah hak kalian untuk memperoleh tontonan yang kalian berhak dapatkan dari tiket yang kalian beli gitu. Adalah hak kalian untuk nonton Hindia, nonton Nadine Amiza 420 secara nyaman. Pada saat hak kalian tidak terpenuhi, adalah kewajiban kalian untuk mengatasi ini. Ya, jadi teman-teman yang nonton kemarin itu, saya pikir kalau memang jangan juga terlalu kalau bilang keras silahkan gitu. Tapi ayo kita mendidik juga. Kita memberikan contoh, kita dewasa juga dalam bersosmed gitu. Nah, sekarang yang perlu sama-sama kita nantikan adalah siapa orang-orang itu dan apakah bersedia bertanggung jawab. Kalau bersedia bertanggung jawab termasuk refund tiket, ya selesai kasusnya. Tapi kalau masalah COVID, saya juga agak apalagi tidak minta-minta ya, kalau terlebih dari itu akibatnya ya angkat tangan gitu. Tapi adalah hak kalian untuk menuntut itu. Ini kita tidak komporin ya, gitu. Tidak ada urusan sebenarnya. Tapi pada saat kita beli tiket, kita berhak
mendapatkan kenyamanan dan kenyamanan dan fasilitas. fasilitas. Oke, nah untuk penyelenggara event ini kan, Ya. Nah, untuk penyelenggaranya saya yakin bahwa mereka orang-orang yang kita kenal. Saya yakin mereka adik-adikku sih semua. Adik-adiknya Brand dan teman-temannya Tata dan lain-lain. Semuanya anak Makassar Ji. Saya yakin itu. Jadi saya menghimbau Ji supaya ini cepat selesai. Sebaiknya cepat juga kita membuat membuat klarifikasi. Iya. Ya, klarifikasi karena ini adalah suatu hal yang tidak benar yang kalian lakukan. Saya tidak bilang salah ya. Yeah. Kesalahan adalah milik semua orang. Saya juga salah Yeah. selalu ya. Tapi karena ini ada kejadian dan ini sudah hampir masuk ke wilayah hukum, sebaiknya adik-adikku, teman-temanku itu membuat klarifikasi secepatnya. buat klarifikasi secepatnya. Ya, ada kan kejadian tahun lalu di Jawa di Jakarta tiba-tiba ya secara ini juga harusnya atas nama event, atas nama Bagan hukumnya badan atau payungnya Payungnya. itu harus membuat pernyataan harus membuat dan pernyataan klarifikasi. biar semua ini clear. Kan? Dia clear cepat. Wah, ini Makin lama ini terjadi, makin lama juga ini kasus. Wah, berarti ini awal 2022 yang cukup buruk. Iya, buruk. Dan semoga karena makin cepat teman-teman itu Iya. mengklarifikasi, makin cepat ini akan Nah. selesai. Oke, itu sih kalau dari saya Kak. Ya. Semoga cepat selesai yang beginian karena 2022 dibuka dengan Dengan hal yang luar biasa. wah, Takin-takin. iya, sampai saya di WhatsApp kita bahas deh, ayo Kak, Iya. sampai ini semua muncul nih. Ya. Soal asosiasi dan pasti orang asosiasi ini tersentil juga secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Karena kita berada di rel yang sama sebenarnya. Punya maksud yang sama sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya mau bikin event ada baiknya kenali dulu asosiasinya. Ya. Kenalan dulu, iya. Sebaiknya supaya menghindari hal seperti ini. Iya. Gitu. Berarti orang-orang di asosiasi juga tidak mencampuri dan lain-lain. Tidak ada Membimbing dan saja. Pendampingan. Pendampingan. Dan sebaiknya memang berbadan hukum gitu supaya hal seperti ini bisa diatasi dengan cepat kalau ada kejadian. Cepat dan baik. Iya. Oke. Jadi terima kasih nih Kak sudah muncul di konten Siap. hadap-hadapan Siap. dan bahas dunianya Kak Iko. Dia dari tahun 90-an kita main event. Iya, Mas. 94 sampai 2022. event pertama sebenarnya. Wah. Jadi sebenarnya itu sih Kak keresahan kok soal yang kita mau bahas ini. Iya. Jadi saya terima kasih dapat kesempatan, dapat privilege. Sama-sama Brandon dengan konten Heritage yang makin cool. Jadi sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa subscribe dan share dan komen ke teman-teman dan semoga event-event cepat berjalan lancar dan lebih khusus semoga kondisinya cepat pulih kembali. Jadi terima kasih sudah menyaksikan.